البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, ini hadis yang agak panjang. Al-haditsus samin wa anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Rasulullah bersabda pada hari Khaybar. Perang Khaybar itu tahun berapa? 4 dan 5. Ya, perkiraan adalah tahun kelimanya. Kenapa? Karena dia itu sebentar. Bukan demikian, tetapi dia adalah perang ke-6. Kenapa? Karena memang perjanjian Hudaybiyah itu adalah tahun ke-6. Sementara perang Khaybar itu setelah perjanjian Hudaybiyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah. Maka dia adalah tahun yang ke-6. Baik. Ketika Rasulullah SAW menghentikan serangan-serangan orang musyrikin Quraisy dengan apa? Dengan perjanjian Hudaybiyah itu, maka beliau dengan leluasa menghantam orang-orang Khaybar, para pengkhianat Yahudi yang berkumpul di Khaybar itu. Baik. Dan ketika itu Rasulullah dan para sahabat adalah di puncak rasa lapar. Tapi karena ini adalah perintah dari Allah, maka mereka pun berangkat. Kemudian pada pengepungan pertama kedua itu selama 2 hari belum berhasil meruntuhkan benteng mereka. Nah, kemudian pada malam yang ketiga itulah Rasulullah bersabda, "La'utiyanna hadhir rayah." Lamnya ini apa ini? I'rabnya? Aku jazm. Lamnya adalah apa? Bukan. Dia adalah apa? Memang dia taukid, tapi maksudnya adalah dia adalah lamul waqi'atu li jawabi al-qasam. Takdirnya adalah apa? Wallahi la'utiyanna. Demi Allah, dia adalah waqi'atun ba'dal qasam atau jawabun lil qasam. Demi Allah, benar-benar aku akan memberikan hadhihi rayah, bendera ini, rajulan yuhibbullaha wa rasulah, seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dalam lafaz yang lain, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Ini menunjukkan disyariatkannya apa? Disyariatkannya membawa bendera di dalam peperangan. Tapi yang dimaksud perang apa itu? Yang dimaksud adalah perang yang sifatnya adalah hujum, yaitu jihadul hujum. Adapun jihad yang difa'i tidak diwajibkan membawa bendera, karena dia di negeri masing-masing membela diri. Ini ketika apa? Ketika menyerang, maka membawa bendera. Taib, inilah rayah. Taib. Kemudian diberikan kepada seseorang, dan jelas ini menunjukkan memang yang namanya amir itu adalah laki-laki. Wanita ada tugas sendiri untuk apa? Untuk membentuk generasi yang berbakat, generasi yang berjaya dan seterusnya. Jadi masing-masing diletakkan pada tugasnya dan tempatnya masing-masing. Kemudian apa ciri-ciri dia? Yuhibbullaha wa rasulah. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, menunjukkan dia adalah termasuk wali Allah. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Ini adalah alamat wali Allah, sebagaimana telah kita lewati di dalam pembahasan tafsir surat Al-Maidah, ayat Al-Maidah itu, ketika membahas ayat tersebut. Tayyib. Yaftahullahu ala yadaih. Allah memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Ini menunjukkan memang yang namanya pertolongan dan kemenangan itu adalah dari sisi Allah, bukan dari kehebatan kita, bukan dari kehebatan senjata kita dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man nasru illa min indillah." Tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah. Tetapi segalanya itu melalui sebab. Makanya bukannya tiba-tiba Allah meruntuhkan dinding kemudian menjadikan musuhnya keluar dalam keadaan terikat semua. Enggak. Ada sebab-sebabnya, yaitu ada yang memimpin para sahabat untuk memerangi mereka. Maka dikatakan ala yadaih, melalui kedua tangan orang ini. Ini menunjukkan disyariatkannya pemimpin. Dan ini adalah hukumnya adalah wajib. Amirul Jais itu harus ada. Demikian pula Amirus Safar itu harus ada. Adapun kalau di dalam di dalam mukim, maka tidak ada amir-amiran kecuali adalah Amirul Mukminin dan yang menjadi wakil-wakil dia. Baik. Kemudian qala Umar berkata radhiyallahu anhu, "Ma ahbabtul imarata illa yauma id." Aku tidak menyukai kepemimpinan kecuali pada hari itu.
Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan apa? Mentansis Allah dan Rasulnya cinta pada dia ditansis punya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Juga ditansis dia berjasa besar menjadi perantara Allah untuk memenangkan peperangan tersebut. Makanya ini menunjukkan Umar mencintai kepemimpinan tersebut itu adalah karena apa? Karena Allah Ta'ala, karena keutamaan dari Allah, bukan karena kepemimpinan itu. Seandainya karena kepemimpinan, saya beliau tidak mengatakan illa yauma idzin, kecuali hari itu. Baik. Ini menunjukkan apa? Mangkobah orang-orang yang dijadikan berjasa di dalam meruntuhkan benteng-benteng musuh dan sebagainya. Makanya para sahabat pun sangat menginginkan itu karena mangkobahnya besar sampai Rasulullah menyebutkan yang semacam ini. Fatasawartu lahu, maka aku pun menampakkan diri kepada beliau. Atau disebutkan di catatan Syekh Al-Imam An-Nawawi di sini wasabtu, yaitu aku apa? Mendekat, melompat. Masa apa sih artinya melompat ya? Mutatallian, yaitu betul-betul melongokkan diri kepada Rasulullah. Semoga Rasulullah melihatku dan memilih aku. Baik. Raja'an ud'alaha, dengan harapan aku dipanggil untuk mendapatkan bendera tersebut. Baik, ini menunjukkan apa? Al-a'mal bil asbab atau al-akhd bil asbab, disyariatkannya untuk apa? Mengambil sebab-sebab, bukan hanya duduk di rumah, tetapi apa? Berusaha untuk mencari perkara-perkara yang baik itu, ada upaya. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib. Padahal ketika itu Ali bin Abi Thalib ada di mana? Kalau tidak salah beliau ada di Madinah. Kenapa? Karena beliau romit, yaitu matanya sedang sakit, dapat udzur untuk tidak berangkat dalam perang Khaybar. Ternyata yang sakit malah justru yang dicari. Bukan karena sakitnya, tapi ini adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Ini menunjukkan apa? Al-iman bil qadar. Kita beriman kepada takdir. Yang berusaha mencari-cari malah kenyataannya tidak dapat. Yang tidak cari dan tidak menduga, ternyata malah dia yang mendapatkan keutamaan tadi. Itu menunjukkan al-amal bil asbab. Dan juga setelahnya adalah apa? Al-iman bil qadar. Fa'atahu iyyaha. Kemudian Allah memberikan kepada Ali itu bendera tersebut. Qal, kemudian Rasulullah mengatakan imshi wala taltafit. Berjalanlah engkau dan jangan engkau menoleh ke belakang hatta yaftahallahu alaik, sampai Allah membuka kemenangan itu kepadamu. Fasara Aliyun syai'a, maka Ali pun berjalan beberapa langkah, summa waqaf, kemudian beliau berhenti. Walam yaltafit, dan dia tidak menoleh. Itu menunjukkan apa? Atau ahli Rasulullah SAW mutlaqah, ketaatan kepada Rasul adalah mutlak. Disuruh nggak menoleh, maka beliau nggak noleh. Tapi beliau perlu untuk bertanya, maka fasaraha, maka beliau berteriak, ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas. Wahai Rasulullah, atas apa saya ini memerangi orang-orang? Dalam rangka apa? Apakah untuk cari ghanimah ataukah agar mereka seperti kita? Sebagaimana dalam lafaz yang lain, hatta yakunu mislana, yaitu sampai mereka masuk Islam. Qal qatilhum, perangi mereka hatta yashhadu alla ilaha illallah. Perangi mereka sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Berarti inti peperangan kita dalam menegakkan agama Allah adalah apa? Memang agar orang-orang itu selamat dari neraka, agar orang masuk Islam, agar kalimatullah itulah yang tertinggi. Tidak seperti yang menjadi apa? Menjadi niat-niat dari orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah, yang mereka itu memang para penghamba dunia. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, kalau tidak salah, kita dapat faedah dari ikhwah dari Majmu'ah Arab itu, yaitu di wilayah Yaman, tapi zaman dulu, di zaman-zaman tahun yang dulu-dulu. Ketika apa? Ketika sang raja itu waktu itu adalah orang-orang Zaidiyah tapi juga Mu'tazilah, Syiah. Terjadi khilaf apakah mereka itu sudah sampai tingkat rafid atau tidak. Kalau Syekh Muqbil mengatakan mereka sendiri sudah tingkat yang sangat parah, bukannya Rafidhah, tapi memang Rafidhah. Bukannya Rafidhah, tapi mereka adalah Rafidhah. Yaitu apa? Ketika itu mereka disuruh untuk raja tersebut mengangkat satu orang untuk apa? Menjadi gubernur di wilayah Sa'dah. Nah, kemudian gubernur ini tanya kemudian dikasih gaji bulanan. Gubernur ini bilang,
kenapa gaji saya sedikit? Ternyata memang intinya cari gaji. Maka kemudian apa, sang Malik, yaitu rajanya, yang istilahnya adalah, Anda lupa istilah raja di Yaman waktu itu apa? Imam, ya, Al-Imam, panggilannya Imam. Dia mengatakan, kamu kalau kurang uang, tinggal kamu kumpulkan orang-orang Yahudi, ambil uang dari mereka, uang jizyah. Maka, oh ya dah kalau gitu. Maka kemudian dia berangkat ke Sa'dah, kemudian dia kumpulkan orang-orang Yahudi. Dia mengatakan, kalian wajib membayar jizyah sekian, dengan apa? Harga yang sekian lipat, melebihi apa yang disyariatkan Rasulullah. Berapa yang disyariatkan oleh Rasulullah? Setiap tahun hanya sekali saja. Dan satu orang itu hanya apa? Membayar 1 dinar. Itu setiap tahun hanya sekali. Tayyib. Ternyata orang ini membebani orang Yahudi dengan berat-berat. Sementara orang Yahudi mengatakan, ada orang Yahudi mengatakan, ya Sayyidana, kami nggak punya uang sebanyak ini. Tapi apa? Kami akan menawarkan kepada Anda cara yang lebih baik. Bukankah Anda ingin kami ini masuk Islam? Sudah, kami akan masuk Islam. Kami semuanya rela masuk Islam. Ternyata apa? Si Amir ini mengatakan, kalau kalian sampai masuk Islam, kalian aku penggal. Aku ingin uang kalian. Ternyata apa? Niatnya jelek. Bukan agar orang selamat dari neraka. Inilah tipe-tipe apa orang-orang Syiah. Na'udzubillah. Tayyib. Kita lanjutkan dulu hadis ini. Fa'idha fa'alu, kalau mereka telah melakukan itu, faqad mana'u minka dima'ahum, maka mereka itu telah menghalangi darimu darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, hak harta dan sebagainya, atau hak darah karena membunuh orang lain dengan sengaja misalkan, dan lain-lain. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan amalan mereka itu menjadi tanggungan Allah Ta'ala. Ini menunjukkan memang peperangannya itu adalah lillahi ta'ala, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar dan yang lain-lain. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Tayyib, rawahu Muslim. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah apa? Bahwasanya al-fadilatul muqayyadah Iya, al-fadilatul muqayyadah la tadullu ala al-afdaliyah al-mutlaqah. Bahwasanya keutamaan yang tertentu terkait dengan suatu perkara itu tidak menunjukkan keutamaan secara mutlak. Kenapa? Karena hadis ini dijelaskan secara lebih rinci di dalam Sahihul Musnad bahwasanya apa, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika hari yang pertama yang memimpin peperangan waktu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Hadisnya sahih. Ternyata tidak apa? Ternyata orang Yahudinya belum mampu dikalahkan. Kemudian hari kedua diserahkan kepada Umar. Ternyata juga apa? Tidak mampu dikalahkan. Maka pada malam itu Rasulullah menyebutkan hadis ini. Ternyata apa? Allah Ta'ala menghendaki Ali bin Abi Thalib yang menang. Ini menunjukkan keutamaan yang semacam ini. Tidak menunjukkan apa? Keutamaan secara mutlak. Tapi dari sisi ini istilahnya. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Ini dia nyari telur yang semalam itu. Iya, biar. Ya, biar bertelur lagi.